Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas tentang materi kita di perilaku organisasi, yaitu motivasi. Baik, kita mulai saja. Motivasi adalah sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan usaha untuk mencapai sebuah tujuan atau suatu tujuan. Nah, intensitas ini yaitu seberapa giat seseorang berusaha. Arah ini arah yang menguntungkan individu atau organisasi. Ketekunan yaitu berapa lama seseorang bisa mempertahankan sesuatu. Dan dalam teori-teori motivasi pada zaman dahulu, yang pertama adalah hierarki kebutuhan. Oke, nomor 1, fisiologis. Fisiologis itu rasa yang kita rasakan ketika kita hidup ya. Kita bisa merasakan rasa lapar, rasa haus, rasa ingin berlindung, kebutuhan dalam rasa seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan fisiologis. Nah, yang kedua adalah rasa aman, yaitu meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Ya, emosional yang terjadi dalam diri kita. Nah, yang ketiga adalah sosial, meliputi rasa kasih sayang, empatik, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan dalam suatu hubungan. Nah, yang keempat adalah penghargaan, yaitu meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian, serta faktor eksternal lainnya seperti status dan pengakuan atau perhatian dari suatu hubungan, ya. Nah, yang kelima, aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seorang yang sesuai dengan kondisi atau kecakapannya, pencapaian potensi seseorang, pemenuhan diri sendiri. Nah, ini adalah teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Nah, sekarang yang kedua adalah teori X dan Y, yaitu teori X yaitu dikatakan bahwa tanggapan bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa bekerja. Ini kalau teori X ya. Jadi yang dirasakan oleh seorang karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak suka bertanggung jawab, harus dipaksa dulu sama atasan baru bekerja gitu ya. Terus teori Y, anggapan bahwa karyawan suka bekerja, dia kreatif, bertanggung jawab, dan dapat melatih atau berlatih mengendalikan diri sendiri. Nah, di yang ketiga yaitu teori dua faktor, yaitu teori yang menghubungkan antara faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengkaitkan faktor intrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Nah, intrinsik di sini yaitu harkat yang dimiliki oleh seseorang seperti kehormatan atau keberanian dirinya dalam melakukan sesuatu ya. Terus ekstrinsik yaitu berasal dari luar, yaitu sifat manusia atau nilai suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, faktor-faktor higini di sini ada faktor yang seperti kebijaksanaan atau administrasi perusahaan, pengawasan, imbalan kerja yang ketika sesuatu pekerjaan atau membuat karyawan puas, ketika faktor-faktor ini tidak sesuai, maka karyawan tidak akan merasa tidak puas dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, di sini ada teori-teori motivasi kontemporer juga. Yang pertama, teori kebutuhan Maxwell, teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah 3 kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi ya. Jadi kebutuhan pencapaian di sini adalah dorongan untuk melebihi atau mencapai standar-standar, berjuangnya untuk berhasil. Terus kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sehingga mereka tidak akan berperilaku yang sebaliknya gitu ya. Terus yang ketiga, kebutuhan hubungan, yaitu keinginan akan hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab. Nah, di sini ada yang kedua yaitu teori evaluasi kognitif. Teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada indeks diri. Ya, tingkat sampai mana sih alasan seseorang untuk mengejar suatu tujuan yang dia inginkan secara konsisten dengan minat dan nilai-nilai yang mereka perbuat atau yang mereka miliki ya. Terus 3, teori penentuan tujuan, yaitu goal setting theory, yaitu teori bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, di sini kita berikan contoh ya. Penentuan tujuan berhasil dengan baik untuk
Kavanaugh, yaitu CEO dan penjual terbaik dari produk-produk promosi perusahaannya. Ia menentukan tujuan-tujuan yang spesifik untuk dirinya sendiri dan tim penjualannya untuk setiap tahun dan mempunyai tujuan perusahaan jangka panjang senilai $100 juta tahun 2010 dengan tidak pernah melewatkan satu tujuan. Nah, perusahaan tersebut berkembang 4.000% dalam 7 tahun pertama. Nah, bagi Kavanaugh, tugas-tugas yang telah dipelajari dengan baik merupakan kunci untuk mencapai berbagai tujuan. Nah, ia melatih stafnya untuk mempersiapkan pertemuan-pertemuan klien dan mendengarkan kebutuhan klien dan memenuhi orang-orang yang baik tersebut. Nah, di sini konsep motivasi ada beberapa ya. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang yang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang motivasinya dalam dirinya, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Yang kedua, tetapi sebaliknya bila mana ada yang terjadi dorongan diperoleh, berada di tangannya dan mendapatkan kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan yang seimbang motivasi dalam dirinya, ia berada dalam state of equilibrium. Nah, yang ketiga, motivasi sebagai inner state, semacam perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemauan diri seseorang individu sehingga individu tersebut didorong untuk berbuat atau berperilaku dan bertindak dalam menentukan gerakan atau tingkah laku dari individu itu tersendiri untuk mencapai sebuah tujuan atau goals, ya. Terus faktor motivasi ditinjau dari segi lingkungan ya. Terdapat faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi. Yang dua faktor yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik ini berasal dari diri seseorang berupa sikapnya, harapannya, cita-citanya yang ada dalam dirinya, disposisi kebutuhan yang berkembang dalam dirinya. Ini yaitu intrinsik. Sedangkan faktor ekstrinsik yaitu desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Nah, konsep motivasi akan lebih jelas bila ditinjau dari proses dasar motivasi tersebut. Jadi, kita lihat kebutuhannya apa. Ketika kebutuhan itu ada, maka ada dorongan dalam diri untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Jadi ada kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Nah, faktor motivasi berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa need merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri seseorang dan kebutuhan itu muncul, maka ada dorongan dalam dirinya untuk melakukan sebuah tindakan untuk pencapaian tujuan, pencapaian dari keinginan. Nah, yang berikutnya adalah tujuan itu bisa memuaskan kebutuhannya yang dia butuhkan, maka terpenuhi. Dari uraian ini, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Nah, jadi intinya adanya kebutuhan yang kita inginkan, maka timbullah dorongan, dan ini adalah tujuan yang akan kita capai, ya. Terus faktor motivasi berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku yang mereka kehendaki. Yang kedua, dorongan yang meliputi jiwa atau jasmani untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat dalam diri atau dorongan kerja untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, suatu yang melatar belakangi individu seseorang untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dia kehendaki atau dia inginkan. Yang kelima, suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Nah, itu kalau ingin mendefinisikan apa itu motivasi, ya, ada 5. Nah, ciri-ciri individu yang bermotivasi prestasi. Yang pertama adalah self-confidence atau percaya akan kemampuan diri sendiri. Jika percaya kita bisa, maka kita akan bisa melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kita selalu mengejudge diri kita tidak bisa, maka kita tidak akan bisa. Makanya kita ketika yakin menjadawat jada ya, percaya akan diri kita mampu dan kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atas bantuan Allah kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan diri kita. Maka yang pertama adalah self confidence. Yang kedua originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya.
Jadi ingin menimbulkan kemampuan kreativitas diri yang ada dalam diri dan menjadi lebih baik lagi, dan selalu ingin berbuat sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini yang sangat sulit ya. Kalau self confidence, kita tahu dengan diri kita sendiri. Originality, kita menimbulkan kreativitas yang tinggi dalam diri kita. Yang ketiga ini sangat sulit sekali karena terkadang hubungan kita dengan orang lain itu adalah azas manfaat. Nah, di sini kata people oriented adalah tidak memperalat orang lain, ini adalah hal yang harus kita sadari. Sebenarnya antara hubungan kita dengan orang lain itu kita saling membutuhkan, bukan hanya dalam satu pihak yang membutuhkan, ya. Terus terbuka terhadap kritikan. Kita mau ketika kita dikritik kita nggak marah. Misalnya penampilan kita terlalu menor, baju kita terlalu terang, kita terlalu seksi kah, atau kita terlalu pendiam. Itu boleh saja orang menyampaikan sebuah komentar terhadap diri kita. Yang penting apabila itu baik maka kita ambil, apabila itu buruk kita tidak perlu pikirkan. Nah, itu secara teoritis, tapi ketika kita mengaplikasikannya memang sangat sulit. Maka kita kembali lagi, jangan pernah hidup dalam persepsi orang lain. Karena kalau kita hidup di persepsi orang lain, kita tidak akan merasa bahagia dalam kehidupan kita, ya. Terus yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain. Nah, semua harus kita yakini dari sekarang, kita yakin bahwa qadarullah, kadar dari Allah, mau itu baik, buruk yang diberi Allah, maka ini yang terbaik menurut Allah untuk kita. Memang keyakinan atau akidah ini penting kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ketika kita dijahatin orang, diberikan keburukan oleh orang, atau mengalami suatu kesulitan, maka ini adalah dari Allah. Bisa ini menjadi sebuah ujian bagi kita, ataupun ini adalah satu hal tingkatan yang harus kita lalui untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ini tadi yang berhubungan dengan people oriented. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang lain atas apa yang kita hadapi dan kita jalani, ya. Yang keempat adalah task result oriented, yaitu berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan dan semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Nah, memang resiko ini semakin besar resiko, maka semakin besar pula yang kita dapatkan. Maka ketika kita ingin mencapai sesuatu resikonya besar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar juga, ya. Terus semangat yang tinggi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kelima, future oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi atau memiliki analisa yang baik, ya, dalam suatu hal. Misalnya kita nih boleh, misalnya kita mau mengalami sesuatu, jika ini saya pilih ini bagaimana ya bagusnya, mana yang lebih baik. Nah, itu kalau dalam Islam itu namanya ikhtiar. Kita mau ikhtiar yang mana? Mau pilihan A, mau pilihan B, pilihan C, pilihan D. Tapi kita tidak boleh menyesali apa yang telah kita pilih. Karena memang penyesalan itu di akhir. Kalau di awal mah bukan penyesalan namanya, ya. Jadi makanya sebelum kita melakukan sesuatu tindakan atau mengambil sebuah keputusan, maka kita boleh menganalisa dulu dalam sebuah masalah, ya. Terus yang keenam, risk taker, yaitu menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah, ya. Jangan belum dikerjain udah nyerah duluan, belum dilakukan tapi sudah takut. Nah, ini risk taker, ya. Jadi kita harus yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka ini yang terbaik. Di dalam Al-Quran juga ada, tidak akan pernah seseorang tertusuk duri bukan karena Allah. Jadi semua karena Allah. Termasuk duri pun yang menusuk kita itu adalah salah satu, mungkin bisa jadi dosa kita kah, keburukan yang pernah kita lakukan, mau kecil mau besar, ya. Tapi Allah selalu memberikan sinyal-sinyal peringatan kepada kita untuk mendapatkan sebuah hidayah. Maka tergantung kita. Jadi hidayah itu ke setiap orang itu datangnya sama, tapi tergantung bagaimana orang itu mengambil sebuah hidayah yang datang dari Allah. Nah, ini ciri-ciri individu yang memiliki motivasi bagaimana dia mau menjadi lebih baik lagi seterusnya.
Nah, yang berikutnya adalah karakteristik motivasi, yaitu yang pertama adalah majemuk ya, motivasi individu untuk melakukan tindakan dan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja dan melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang karena adanya motivasi dalam diri mereka. Mungkin ketika kita punya pendapatan 5 juta, kita ingin punya mobil. Kita punya pendapatan 10-20 juta, kita ingin punya mobil baru, ingin punya rumah. Ketika kita memiliki pendapatan 50 juta, kita inginnya punya rumah lebih dari 1, 2, dan 3. Itu seperti itulah keinginan dalam diri yang sesuai dengan motivasi yang ingin kita capai dalam sebuah tujuan. Nah, yang kedua dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu tersebut. Jadi bisa saja nih suatu ketika ia menginginkan sebuah kenaikan gaji seperti itu misalnya dalam organisasi, tetapi di lain kesempatan ini juga ia ingin karirnya naik. Nah, jadi ini bagaimana? Sebenarnya ini adalah satu garis lurus yang berkaitan erat. Karena ketika karir naik maka pasti gaji naik. Gitu aja ya konsepnya ya dalam suatu organisasi. Jika organisasi itu mengelola dengan baik, yaitu bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya. Ya, jadi ketika karir naik maka gaji naik. Nggak mungkin karir naik gajinya tetap atau gajinya lebih turun, itu jarang terjadi kecuali perusahaan-perusahaan yang belum melakukan manajemen yang baik bagi perusahaan atau organisasinya. Nah, yang ketiga berbeda untuk setiap individu. Jadi pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu satu dengan orang lain. Dua individu yang sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja motivasinya berbeda. Misalnya kita sama-sama bekerja, sama-sama pergi kerja dari rumah. Nah, tujuannya apa? Misalnya kita ingin menafkahi anak dan istri. Ada yang ingin menafkahi anak istri dan membeli rumah. Ada yang ingin menafkahi anak istri, membeli rumah dan kendaraan dan juga untuk orang tua. Kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kepuasan dari diri mereka masing-masing pun berbeda-beda. Motivasi bagaimana cara mereka mencapai hal tersebut pun akan berbeda-beda, ya. Terus yang keempat, beberapa tidak disadari ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan itu. Biasanya karena ada peristiwa yang mereka inginkan, yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar sehingga kita muncul suatu tindakan. Individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasi apa sih yang datang pada dirinya. Jadi kadang-kadang satu hal yang datang ke dalam alam bawah sadar kita membuat diri kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, termasuk ke perbuatan baik, perbuatan jahat pun itu motivasi diri masing-masing ya. Tapi jadilah manusia yang bermanfaat dan jadi manusia yang baik. Nah, kenaikan dan penurunan motivasi, yang pertama motivasi yang dimiliki oleh individu seringkali akan mengalami pasang surut, tergantung kondisi, moodnya, bagaimana cara dia menanggapinya, tapi yang paling penting adalah kita yakin bahwa semua yang kita alami ini adalah atas izin Allah, maka motivasi yang kita lakukan walaupun pasang surut tapi kita tetap akan bisa sadar dengan apa yang kita lakukan ini mana yang terbaik gitu ya. Terus yang kedua, pada suatu saat motivasi bisa tinggi dan sebaliknya bisa juga turun. Terus persoalan akan muncul di dunia pekerjaan ketika motivasi seseorang perlahan-lahan tapi pasti mengalami penurunan. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan itu ketika kita merekrut karyawan itu kan ada tes namanya tes koran ya. Bagaimana seseorang dalam menyelesaikan masalah. Ada yang semangat di awal, di akhirnya dia lambat. Ada yang dia di awalnya lambat, di akhirnya dikejar. Ada orang yang stabilitas, jadi ada stabil dari awal sampai akhir, dia tuh slow aja, yang penting selesai gitu. Ada orang yang cepat dari awal sampai akhir, cepat untuk menyelesaikan sebuah kondisi. Nah, motivasi belajar setiap orang satu dengan yang lainnya tidak sama juga. Biasanya hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Misalnya seseorang anak mau belajar mengejar sebuah ranking pertama karena diiming-imingi karena untuk dibelikan sepeda misalnya dari orang tua. Maka itu ada perbedaan dari segi mencapainya. Nah, perbedaan motivasi antar individu ini ada perbedaan fisiologi seperti rasa lapar tadi, haus, hasrat seksual, rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri ya.
Terus teori motivasi kerja memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi karena setiap pimpinan perlu memahami apa sih arti hakikat dari motivasi, teori motivasi, dan yang tidak kalah pentingnya itu mengetahui bawahan yang perlu dimotivasi. Jadi harus dilihat nih, mana karyawan yang perlu dimotivasi. Jadi atasan harus mengenal bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan lebih baik lagi, adanya komunikasi untuk membangun sebuah motivasi dalam bekerja. Ya, nah Stone kan mengelompokkan teori motivasi ada 2. Kelompok pertama yaitu termasuk dalam motivasi kebutuhan, content theory of motivation. Yang kedua, teori motivasi instrumental. Nah, teori motivasi kebutuhan ini pada hakikatnya untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Apabila pimpinan ingin motivasi bawahannya, harus mengetahui dulu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh bawahannya. Nah, Maslow, salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan atau need, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Apabila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka tingkat kedua adalah menjadi yang utama. Jadi yang satu selesai, yang kedua naik ke nomor 1, yang ketiga naik ke nomor 2, 2 naik ke nomor 1. Begitulah yang namanya kebutuhan atau needs, ya. Nah, ini hierarkinya, yang hierarki Maslow ya. Yang paling bawah itu psychological need, air, water, food, shelter, sleepy, sex. Terus yang kedua safety and security, yang ketiga love and belongingness, yang keempat self-esteem, yang kelima self-actualization, vitality, creativity, self-sufficiency, dan yang lainnya. Nah, ini tingkatan yang ingin dicapai oleh seseorang dalam sebuah motivasi dirinya dalam hidup. Nah, hierarki Maslow, ini yang tadi ada di gambar ya. Yang pertama tadi psychological need, kebutuhan seperti makan tadi, minum ya. Terus safety need yaitu keamanan, stabilitas, hukum, batas, rasa takut, cemas. Love need tadi kebutuhan kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, anak, kelompok, masyarakat ya. Terus untuk esteem need yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, dominasi menjadi penting, kehormatan, bagaimana kita dihormati seperti esteem need ya. Yang kelima, self actualization need, kebutuhan orang untuk menjadi seharusnya sesuai dengan potensinya. Jadi ke kreativitas, realisasi diri, perkembangan diri, terus bagaimana mencapai tujuan dan terus maju menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, ini tingkatan terakhir yang paling bagus yang dicapai oleh seseorang manusia, yaitu adalah self actualization need atau meta needs ya. Nah, macam motivasi berprestasi tadi ya, secara teoritisnya ada need for achievement. Apabila seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka sangat menyukai pekerjaan yang sangat menantang. Nah, ada yang kedua, need for affiliation, mempunyai motif yang tinggi tercermin dari keinginan untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan hubungan suatu perasaan yang saling menyenangkan antara sesama manusia. Yang ketiga, need for power, yaitu motivasi berkuasa. Ia mendapatkan dorongan apabila ia dapat mengawasi dan mempengaruhi tindakan orang lain. Oleh karena itu perlu mempunyai motivasi untuk bertindak berkuasa, sebab kalau tidak ada kehilangan hak dan kewenangan untuk mengambil sebuah tindakan. Ini macam-macam dari motif berprestasi. Nah, ini teori motivasi instrumental ya. Seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi apabila organisasi berkeyakinan bahwa dari prestasinya dapat mengharapkan imbalan yang lebih besar gitu ya. Terus motivasi dan kepuasan kerja. Nah, teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua sisi mata uang. Pada kenyataannya kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Jadi pada kenyataannya jika dia puas bekerja maka meningkatlah motivasi. Nah, dalam teori di atas dikatakan apabila terpuaskan kebutuhan sosial, aktualisasi diri, maka orang itu semakin termotivasi untuk bekerja. Misalnya nih, seseorang mempunyai gaji yang memuaskan dalam bekerja, tentunya merasa puas kan tentang apa yang dia dapatkan. Tetapi belum tentu ia termotivasi bekerja secara bertanggung jawab. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan aktualisasi diri. Apabila orang puas terhadap kebutuhan aktualisasi diri, maka pasti
orang tersebut termotivasi untuk bekerja bertanggung jawab. Jadi kepuasan itu tergantung dengan aktualisasi diri masing-masing. Walaupun gajinya gede tapi nggak mau bertanggung jawab. Nah, ada yang dia gajinya besar, mengaktualisasikan ke dirinya, kebutuhan itu terpenuhi untuk dirinya, dia merasa bersyukur atas apa yang dia dapatkan, maka dia akan termotivasi untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia lakukan, ya. Jadi hak dan kewajiban itu sangat berkaitan erat. Nah, pendekatan dalam motivasi bekerja dalam pandangan sistem ini yang saling berhubungan yaitu need, driver, dan imbalan, ya. Kebutuhan merupakan suatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara diri seorang baik bersifat fisik maupun fisis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang bertindak dalam melakukan sesuatu, ya. Nah, sini pendekatan dalam motivasi bekerja ada Herberg menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan bekerja itu dinamakan faktor motivasi, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja disebut faktor higini, ya. Nah, di sini ada motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas, ya. Jadi kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi yang ada dalam diri seseorang, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Jadi kita harus memiliki kemampuan juga. Walaupun motivasi kita tinggi tapi kita nggak menguasai dalam suatu bidang, maka kemampuan itu tidak akan bisa memberikan output yang tinggi. Jadi motivasi tinggi, maka kemampuannya harus ditingkatkan. Jadi dia ada keinginan, tapi bagaimana cara meningkatkan kemampuan, maka akan dilatih. Ketika dilatih, dia bisa motivasinya langsung naik, bisa juga, nah maka dia bisa menghasilkan output yang tinggi. Nah, untuk memperjelas ungkapan tersebut, menggambarkan ada matematiknya yaitu ability x motivation, yaitu menjadi job performance, bagaimana job performance-nya baik, ya. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Jadi kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang saya jelaskan tadi. Ketika kemampuan itu rendah, maka dia bisa diberikan pelatihan. Dan pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya dia di perusahaan lain, itu juga termasuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam bekerja. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya dorong dalam diri yang menyebabkan orang tersebut berbuat sesuatu yang bisa dia lakukan, ya. Oke, mungkin materi kita untuk motivasi sampai di sini untuk teorinya, ya. Tapi harus diingat bahwa sesuatu yang kita ingin capai itu tergantung diri kita, bukan tergantung orang lain. Maka jangan pernah gantungkan harapanmu terhadap manusia, karena manusia hanya akan bisa membuat kekecewaan. Maka gantungkanlah keinginanmu, harapanmu dalam dirimu, semua keinginanmu itu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa, hanya Allah yang Maha Pemberi, hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan dan kita inginkan. Ya, belum tentu apa yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Kita butuhnya apa? Keinginan kita apa? Itu belum tentu. Jadi maka ketika menggantungkan diri kepada manusia, maka hasilnya kecewa. Ketika kita menggantungkan diri kepada Allah, insya Allah hasilnya baik. Karena kenapa? Kita harus ikhlas dan ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap apa yang kita jalani dalam hidup. Karena kita sebagai manusia hanya punya tugas untuk menjalani hidup, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kita beribadah kepada Allah. Jadi semuanya, kehidupan kita hanya untuk Allah, yang lain-lainnya adalah hiasan dalam perjalanan hidup kita. Maka berbuat baiklah kepada setiap orang, motivasi diri kita sendiri, dan boleh juga memotivasi secara positif kepada orang lain, agar orang lain sama-sama mencapai tujuan sesuai yang mereka inginkan dan atas ridho Allah. Oke, terima kasih, materinya sampai di sini dulu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.